Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 3 Juni 2022 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Muwarni, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 25, ayat 13 sampai dengan 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisaria, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari
dibuangnya. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Mengikuti Yesus
mampukah? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ikutlah aku. Itu perkataan pamungkas Yesus kepada Petrus yang kita dengar dalam Injil hari ini. Jika sekadar menelaah maknanya, melakukan tindakan mengikuti terkesan tidak terlalu sulit. Kita tidak perlu memikirkan dan menciptakan hal-hal baru, cukup ngikutin aja. Mengikuti dalam arti meniru memang terlihat sederhana. Tapi tentunya orang akan bertanya, mengikuti apa? Ikut-ikutan untuk sesuatu yang lagi marak, trending, viral, atau apapun yang menyenangkan hati, tentu hampir setiap orang mau melakukannya. Namun, jika itu mengikuti Yesus, maukah kita? Ibu, Bapa, rekan muda, dan teman-teman seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada saat pertama kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" dalam Injil hari ini, ada kalimat yang mencuri perhatian saya. Yesus bertanya begini, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata "lebih daripada" itu menunjukkan tingkat atau kadar yang melampaui, lebih daripada yang lainnya. Dan kata mengasihi yang dipakai Yesus saat itu adalah kasih yang paling murni, yaitu agape. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Yesus menginginkan kita, murid-muridnya, seperti yang dikatakannya kepada Petrus, untuk mengasihinya dengan cinta tanpa syarat, tanpa batas, dan melampaui cinta terhadap apapun dan siapapun. Setelah itu, tugas berikutnya menunggu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam pengertian keagamaan, gembala adalah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan membawa umat pada pengenalan akan Allah hingga pertumbuhan imannya semakin sempurna. Kita sebagai murid Yesus adalah domba-dombanya, tapi di sisi lain juga dipanggil menjadi gembala untuk melanjutkan misi perutusan Sang Guru. Mengapa dibutuhkan cinta tanpa batas yang melampaui cinta terhadap apapun dan siapapun untuk melaksanakan perutusan dari Yesus? Karena menjalani perutusan itu tidak mudah. Konsekuensinya tidaklah menyenangkan menurut ukuran duniawi. Hal itu sangat jelas terlihat melalui jalan hidup yang ditempuh oleh Paulus. Ia diburu oleh bangsanya sendiri, masuk dalam tahanan seperti yang kita dengar pada bacaan pertama hari ini. Akan lebih baik lagi jika kita baca kisah ini hingga tuntas sampai dengan bab 26. Maka kita akan melihat pribadi murid Yesus yang sejati pada diri Paulus. Dalam kondisi diadili di hadapan Raja Agripa yang adalah buyut dari Herodes Agung, Paulus bukan hanya membela diri untuk kasusnya, tetapi malah bersaksi dan mengajak sang raja untuk percaya pada Yesus Kristus. Paulus bersaksi sambil menggembalakan domba yang ada di hadapannya
walaupun itu adalah seorang raja yang berkuasa, hingga raja itu sendiri sempat berkata, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Dari Kisah Para Rasul bab 26 ayat 28. Keberanian seperti itu pula yang dimiliki oleh Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan yang perayaannya kita kenang pada hari ini. Siksa yang luar biasa yang mengancam iman mereka tidak membuat mereka gentar melawan kebejatan dan kebengisan Raja Muanga, Raja Uganda waktu itu, sekitar tahun 1880-an. Carolus Luanga adalah salah satu katekis yang mengajar agama Katolik bagi para pelayan istana. Ia juga berusaha melindungi domba-dombanya dari perilaku buruk dan nafsu seksual yang menyimpang dari sang raja. Yosef Mukasa, Denis Sebuguawo, Carolus Luanga, dan Kizito adalah beberapa nama dari 22 martir Uganda yang tewas masa itu. Carolus Luanga beserta sebagian besar martir itu dibunuh dengan cara dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api pada tanggal 3 Juni 1886. Apa yang dikatakan Carolus Luanga kepada para algojonya saat api mulai menjilati tubuhnya? Rasanya seperti kalian tengah menyirami saya dengan air. Semoga kalian bertobat dan menjadi seorang Kristen seperti saya. Itulah arti cinta tanpa batas kepada Yesus yang melampaui apapun yang dimiliki oleh murid-murid sejati Sang Kristus. Mereka siap menggembalakan domba-dombanya untuk mengikuti Sang Guru hingga akhir hayat. Bagaimana dengan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Dengan pertolongan rahmat-Mu, tolonglah kami untuk semakin memurnikan dan menguatkan iman serta cinta kami kepadamu, sehingga kami pantas menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.